kita akan melihat bagaimana sepak terjang Golkar di DKI Jakarta. Dari sekber jadi kekuatan utama Orde Baru, lalu bangkit lagi di era reformasi. Partai Golkar bukan sekedar pemain lama, tapi aktor penting yang masih eksis hingga hari ini. Partai Golkar lahir sebagai sekretariat bersama pada 20 Oktober 1964 di bawah kendali Orde Baru. Golkar menjadi tulang punggung kekuasaan Presiden Soeharto. Lalu bagaimana peta kekuatan Golkar jika kita zoom in ke level provinsi, khususnya DKI Jakarta, salah satu medan paling keras yang kerap disebut sebagai dapil neraka, yang jadi ajang tarung bebas partai-partai besar. Mari kita lihat bagaimana performa Partai Golkar di DKI Jakarta. DKI Jakarta terdiri dari 3 dapil besar, total 21 kursi DPR RI yang diperebutkan. Dapil neraka dengan persaingan keras, biaya mahal, dan hanya yang benar-benar siap yang bertahan. Di DKI Jakarta 1, Golkar belum berhasil meraih kursi, tapi peluang masih terbuka. Meskipun diisi 5 petahana dan 1 pendatang baru, kompetisi tinggi itu belum menutup pintu. Suara Golkar melonjak hingga 40%. Ini menandai terbentuknya basis dukungan awal. Meski belum cukup mengirim kader ke Senayan, tren ini memperlihatkan potensi elektoral yang kuat jika disertai strategi konsolidasi dan penetrasi isu yang tepat ke pemilih kunci. Di DKI Jakarta 2, suara Golkar naik hampir 60%. Pendatang baru Abraham Srijaya berhasil membawa Golkar naik peringkat dari yang sebelumnya di kursi ke-5, mampu merebut kursi ke-4 dengan 76.945 suara, mengungguli PAN dan Demokrat, dan menjadi partai dengan lonjakan suara terbesar di dapil ini. Selanjutnya, DKI Jakarta 3 yang dulu jadi dapil neraka bagi Golkar karena gagal meraih kursi dan tanpa caleg di urutan 10 besar pada 2019 mampu berubah drastis di 2024. Suara Golkar naik hampir 290%. Erwin Aksa muncul sebagai kuda hitam dengan perolehan 186.897 suara pribadi dan berhasil mengamankan kursi di posisi ketiga. Hasil ini membuktikan efektivitas mesin partai, relawan akar rumput, strategi kampanye yang tepat, dan kekuatan figur dalam menggeser peta politik. Lalu bagaimana potensi Golkar di DKI Jakarta pada pemilu 2029? Berikut analisis berdasarkan algoritma yang dikembangkan oleh Patra Data Dashboard System. DKI Jakarta 1, dapil strategis dengan pemilih plural. Dengan proyeksi harga kursi pada pemilu 2029 sebesar 208.008 suara, dengan margin kemenangan yang tipis di angka 3,42% dan dinamika persaingan 8,5% menandakan kompetisi masih cukup terbuka. Komposisi ideologi seimbang 42,53% Islamis dan 57,47% nasionalis dengan tingkat dinamika pemilih di angka 13% dan dominasi generasi produktif di usia 20 hingga 40 tahun yang aktif digital dan menuntut transparansi, menandakan bahwa strategi yang tepat pada segmen ini akan menentukan perebutan kursi. Dapil DKI Jakarta 2 diperkirakan mempertahankan kursi dengan ambang 254.075 suara pada 2029. Meski dikenal dapil neraka karena ketatnya persaingan dengan figur-figur populer dengan pemilih cenderung rasional berpendidikan tinggi, mayoritas pemilih berideologi nasionalis 64,61%, margin kemenangan 4,59%, dinamika persaingan politik 8,5% dan dinamika pemilih di angka 14%, menunjukkan bahwa persaingan masih sangat terbuka tanpa dominasi kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu, pendekatan kampanye berbasis data, fokus pada isu urban, pemanfaatan platform digital dan jaringan komunitas menjadi kunci kemenangan, disertai dengan strategi yang adaptif, solutif, dan responsif terhadap aspirasi pemilih rasional. Dapil DKI Jakarta 3 diprediksi menjadi salah satu dapil paling kompetitif pada pemilu 2029 dengan proyeksi harga kursi di angka 202.950 suara. Golkar berpeluang mempertahankan bahkan berpotensi menambah kursi. Saat ini, suaranya sedikit di atas PSI dan mendekati perolehan kursi pertama PDI Perjuangan. Dapil ini menuntut modal besar, jaringan politik kuat, dan kampanye yang tepat. Lonjakan suara Erwin Aksa hingga 200% dari posisi kursi kosong membuktikan dampak signifikan figur baru dalam menggeser peta kekuatan politik. Dengan margin kemenangan di angka 8,61%, Golkar relatif aman, tapi dinamika pemilih yang tinggi 20% menuntut fokus pada konsolidasi basis loyal dan penargetan swing voters. Mayoritas nasionalis di angka 74,64% lebih responsif pada isu ekonomi dan kekuatan personalitas kandidat. PDI Perjuangan yang sebelumnya menguasai 3 kursi, kini menghadapi penurunan suara yang signifikan. Kondisi ini membuka ruang persaingan yang lebih terbuka. Dengan posisi suara saat ini, Golkar tidak hanya berpeluang mempertahankan kursinya, tetapi juga sangat potensial meraih 2 kursi, terutama jika mampu mengusung figur kuat dan strategi kampanye yang sesuai dengan karakter lokal pemilih. Melihat tren dan proyeksi kursi di setiap dapil, Golkar berada di posisi strategis untuk mengkonsolidasikan kebangkitan di DKI Jakarta menuju 2029. Lonjakan suara
merata di semua dapil, terutama hampir di 290% di Jakarta 3, menandakan reaktivasi melalui figur kuat, relawan akar rumput, dan kampanye yang berbasis data. Dengan mempertahankan momentum, memperkuat penetrasi di dapil 1, serta menjaga soliditas dan inovasi kampanye di dapil 2 dan 3, Golkar berpeluang mengamankan minimal 2 kursi, bahkan realistis meraih 3 hingga 4 kursi DPR RI. Kuncinya, konsistensi struktur, akurasi penargetan swing voters, dan relevansi isu bagi pemilih urban yang rasional dan digital minded. Untuk insight yang lebih mendalam, hubungi Patra Data Research and Consulting.